Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi, bahwa pada intinya apa yang saya sampaikan selama ini, dan ini merupakan klarifikasi, adalah merupakan pengulangan saja, yaitu kembali melaporkan. Ya, kami melaporkan kembali dan mengadukan atas kasus delik aduan nomor B126 PK 12 2016 Pukat, ya, kepada yang terhormat Kasat Reskrim Polres Pati. Dengan ini saya Solihul Hadi alias Didi, alamat RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, adalah korban perbuatan tidak menyenangkan atau penelantaran yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, alamat SD 03 Tambak Romo, pekerjaan guru, alamat asal Papuan Prajeksari, Kecamatan Tempuran, Magelang. Delik aduan ini adalah melaporkan dugaan rekayasa kasus beruntun yang dilakukan tersangka, berupa kasus pencurian, penggelapan, percobaan pembunuhan, penipuan, penganiayaan, penelantaran berlarut-larut, uang yang dicuri sekira 110 juta, dan barang-barang yang digelapkan, surat-surat berharga milik negara, sertifikat, kartu keluarga, notaris, akte kelahiran, surat nikah, dan surat-surat penting lainnya. Kejadian sekira Minggu 11 November 2011 jam 22.00 WIB, TKP rumah desa Karangkonang RT 4 RW 1. Setelah kejadian itu, tersangka melarikan diri, bersembunyi, dan mengalihkan kasus pidana ini dengan perdata gugat cerai yang diajukan bersama Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi ini jelas-jelas adalah fair jaring. Dua, mohon kasus ini diteliti terkait dengan dugaan keterlibatan sindikat. Dalam hari ini adalah di dalam Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi ada rancangan rekayasa dari dalam Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang menghasut dan mempengaruhi saudara Solihul Hadi, Indah Wahyu Widiawati untuk melakukan kriminalisasi kepada saudara Solihul Hadi setelah saudari Indah Wahyu Widiawati menguras seluruh aset daripada korban. Demi hukum dan tuntutan hukum, maka kami mohon kepolisian untuk segera menetapkan saudara Indah Wahyu Widiawati ini untuk menjadi tersangka atas perbuatan melawan hukum PMH yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, kerugian bagi negara, dan kesusahan bagi para korban. Maka atas perbuatan ini, saudari Indah Wahyu Widiawati dapat dikenakan pasal berlapis 378, 374, 372, junto 363, dan 351 serta 338, atau pasal lain yang seimbang, ya, setara dengan kasus tersebut yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati. Bahwa kejadian ini sudah kami laporkan dan selalu kita kawal sampai 10 tahun, dan dilakukan penelitian, penyelidikan oleh Polres Pati. Tinggal melakukan pembuktian dan melengkapi barang bukti sehingga tidak perlu lagi dibuktikan, karena perbuatan itu jelas-jelas dilakukan oleh tersangka secara berlarut-larut, berturut-turut, berlapis. Lalu tersangka melarikan diri dan merubah alibi atau membuat alasan yang tidak masuk akal. Diduga keras ini adalah sebuah skenario besar di balik penculikan atas Indah Wahyu Widiawati, yaitu keterlibatan dari RT, RW, dan Kepala Desa Karangkonang dan keluarganya yang tahu bahwa aksi drama, ya, perbuatan tidak menyenangkan dilakukan IWW tersebut adalah suatu rekayasa kasus, namun IWW diduga terlibat di dalam hal ini juga, di dalam skenario Supawaten, Nurkomsah, dan skenario lainnya. Kuatnya dugaan skenario kaburnya IWW dari rumah desa Karangkonang pada 11/11/2011 itu sudah jauh hari direncanakan, dan saudara IWW sudah memindah-mindahkan barang dan mengulur waktu yang tepat untuk melakukan pelarian tersebut. Alibi lainnya adalah IWW mau ngekos di dekat tempat kerjanya, yaitu di wilayah Gabus. Alasannya dengan
begitu untuk mengirit bensin katanya. Selanjutnya bahwa apa yang kita lihat ini terkait dengan berjanji akan memberi jatah makan kepada saudara Sholihul Hadi sebesar 800.000 per bulan sesuai dengan implisit yang disampaikan, yang dijanjikan tersebut. Selain itu juga saudari IWW ini terkait dugaan skandal aroma tidak sedap ya, yang melibatkan saudara Muhammad Sutopo yang mengeluarkan statement bahwa tidak berani menghadapi kasus saudari IWW. Esa juga tidak pernah mengajak untuk kembali pulang dan ke Desa Karangkunang karena saudara IWW bermasalah dengan urusan pidana. Maka dari itu, dari hal ini bukan merupakan kesimpulan, kami beri keterangan bahwa kita harus meminta kesimpulan akhir ini tanpa mendahului kehendak daripada Bapak penyidik dan minta resolusi penyelesaian atas kasus sindikat IWW ini dapat diselesaikan oleh kepolisian Pati Kota atau Polres Pati dengan jalan upaya kekeluargaan atau upaya lainnya yang akan dibawa kemana. Setidaknya kepolisian mempunyai hak wewenang data dan upaya penyelesaian yang ditawarkan berupa data-data kebenaran laporan dan dugaan lainnya yang menjurus kepada penipuan penggelapan dengan modus tersebut. Yang pertama adalah menipu daya saudara Kasnadi, yaitu Leli, warga desa Sarirejo, Kemiri, RT 1 RW 1. Modusnya adalah pinjam uang sekira 12,5 juta sampai 20 juta rupiah dengan alasan untuk merawat suaminya yang menderita gangguan kejiwaan atau stres. Lalu datang ke Bu Leli lagi dengan kurirnya atas nama Rusmini. Korban mengetahui atas keterangan yang dimaksud. Yang kedua, minjam uang di BKK Pati Kota sekira 40 juta pada sekitar Oktober 2011 dan September 2011 dengan meminta tanda tangan korban, dan itu adalah modus yang baru, yaitu tanda tangan ini berarti menunjukkan bahwa suami itu turut serta memiliki hak atas gajian atau tunjangan insentif saudara IWW, yaitu sepertiga suami, sepertiga istri, dan sepertiga anak. Adapun lainnya mungkin bisa dinegosiasi. Atas insentif dan kemahalan lainnya itu yang diberikan di BKK Pati Kota, janjinya akan merawat dan memberi jatah makan Rp 800.000 per bulan melalui perbincangan di Dinas Pendidikan Pati. Dia membuang sauh suara bahwa selalu merawat suaminya dan memberi jatah 800.000 per bulan, menjanjikan kepada Esa akan membangun rumah serta membantu mencarikan kerja sebagai PNS dan pekerjaan lainnya. Ternyata belakangan saudari WW ini memanipulasi SK bodong atau memberi SK bodong minta uang suap 180 juta. Jadi saya meminta saudara IWW ini segera ditangkap, dugaannya adalah terkait sindikat besar. Kita sampaikan hal ini kaitannya dengan perbuatan tidak menyenangkan tadi. Yang ketiga, dugaan pinjam lagi di BTPN Pati Kota sekira 70 juta dengan menggunakan karib pensiun daripada Ibu Asih Astuti. Alasannya adalah untuk anak-anak atau untuk merawat suaminya, namun ternyata adalah untuk kesenangannya sendiri, dan mengagunkan surat-surat kartu pensiun ibu saya atas nama Asih Astuti sehingga 10 tahun Ibu Asih tidak dapat menikmati pensiunnya secara serius. Jadi saudari WW di Pati Kota kami laporkan adalah utang Kasnadi 12,5 juta dan tidak ada etikat baik untuk melakukan pengembalian. Terus kedua, di PKK Pati Kota 40 juta, saya turut ditipu daya untuk tanda tangan. Lalu dia menggulirkan lagi di BTPN Pati Kota 70 juta dengan alibi, dan itu menggunakan surat kartu pensiun ibu saya. Atas hal ini mohon agar supaya kepolisian Polres Pati mengembangkan kasus ini dan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dan dapat segera
menetapkan saudari IWW ini menjadi tersangka. Turut serta menghasut adalah Jayus Setianto dan Muhammad Sutopo, Subagi, Dahlan Istanto, Sunarto, Sunardi, dan Sudarmadi. Kami juga meminta Polsek dan Polres dapat menghadirkan juru runding dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Tambak Romo sebagai saksi. Apakah itu nanti mengarah ke tersangka? Silakan diundang Saudara Karyadi SH untuk memberi keterangan. Dan saksi-saksi lainnya Supawatin, penanda tangan 2, Jaswadi SD Tambaharjo 2, Subagi, pengawas, Muhammad Sutopo MM, Kepala Dinas 2, Jayus Setianto, Kepala Dinas 2, 1, Jaryo sebagai petunjuk, Purwanto sebagai petunjuk. Yang belakangan ini muncul adalah nama Jaryo dan Purwanto. Sukowati Suungdi, bendahara Dinas Pendidikan, Karyadi SH, Humas Dinas Pendidikan, Suroso Dinas Pendidikan Tambak Romo, Rusmini Guru SD 3 Tambak Romo, Sudarmadi Kepala Sekolah SD 3 Tambak Romo, Sunarto SPD saksi Kepala SD Tambak Romo, Dahlan Istanto Kepala SD Tambak Romo yang mengakui telah berselingkuh dengan dirinya. Terutama yang kami minta untuk dimintai keterangan terkait hal ini adalah Supawatin, Jayus Setianto, Jaswadi, Sukawati Suudi, dan saksi kunci lainnya, di mana kami diperlakukan tidak menyenangkan di Dinas Pendidikan dan tidak ada pelayanan. Atas perbuatan tidak menyenangkan dan pengabaian wewenang yang dilakukan secara bersama-sama berlarut-larut oleh pejabat Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo atas nama Supawatin, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Subagi MM, Sudarmadi, Jaswadi, Sukawati Suudi untuk dihadirkan, dan Indah Wahyu Widiawati untuk segera ditetapkan sebagai tersangka terkait perbuatan melawan hukum atau PMH, yaitu dugaan penipuan, maladministrasi, penggelapan, penerlantaran secara berlarut-larut, dan pengabaian alas hak. Apa yang saya katakan ini saya sangat bertanggung jawab atas klarifikasi saya sebagai perwakilan kehadiran saya di Lidik 2 yang ditangani Bapak Slamet Haryono dan Mas Wahyu, dan mengatakan bila saudara SH ini mengalami gangguan kejiwaan atau stres, hilang ingatan, dirantai, dan ditinggalkan secara mengenaskan berlarut-larut, ini bisa dapat dikembangkan kasusnya. Yang jelas saudara IWW kabur dari rumah dengan meninggalkan utang-utang yang sangat banyak di luar kemampuan yang ditanggung oleh keluarga kami dan mantan suaminya. Maka dalam hal ini kami sudah memberi keterangan dan memberi mandat kepada saudara Hartini. Jadi kepada saudara Hartini Wiro Pajar memberi surat kuasa khusus atas nama Hartini, pekerjaan jasa pijat dan buruh untuk dapat menjadi penerjemah, mendampingi, mewakili, melimpahkan, dan menuntut secara hukum kepada para pihak yang merugikan pemberi kuasa kepada aparat penegak hukum. Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Yang jelas kasus ini disubstitusikan, disampaikan kepada Bapak pengacara, dalam hal ini adalah Bapak Utuh Triantoro Nugroho, untuk membantu dalam upaya penyelesaian kasus kami, yaitu melaporkan kasus beruntun yang dilakukan tersangka atas nama Indah Wahyu Widiawati yang diduga melibatkan banyak pihak, yaitu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu Muhammad Sutopo CS. Ini kasus harus dikembangkan dan tidak bisa diliarkan atau dibiarkan begitu saja, karena ini menyangkut marwah dan kehormatan seseorang. Kami juga meminta atas perlakuan tidak menyenangkan tersebut diteliti dengan sebaik-baiknya sampai berlarut-larut, karena perlakuan mengadu domba yang dilakukan oleh saudara Jaryo atas kedekatan dengan Indah Wahyu Widiawati ini lantas bernada menghina, dan dianggapnya saya tidak berani melapor ke Polres Pati, ya, Purwanto, Pakis, dan IWW dan kroninya banyak mencatut nama saya untuk menggulirkan sejumlah utang, dan tidak jelas, lalu beberapa hari kemudian saya ditagih beberapa bank dan konsorsium, BKK Arisan, di Pastabik, BTPN, BKK, dan sebagainya, dan IWW ini diduga juga ngibuli saudara-saudara saya atau palik-palik saya
lalu memerintahkan preman Centeng untuk berkali-kali melakukan penganiayaan dan percobaan pembunuhan kepada saya. Ini tidak pernah dipertemukan dengan saya dan anak-anak saya. Saya difitnah kalau bahwa saudara saya ini tidak memuaskan dan sebagainya, memerintahkan orang lain untuk menteror, menghasut dan mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada saya dengan dalih yang berliku-liku dan berbalik. Bahwasanya saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan saudara IWW, penganiayaan ataupun pemukulan keras kepada dirinya, hanya sebuah peringatan, himbauan keras dan rebutan HP untuk mengetahui dengan siapa dia berhubungan. Dan kaburnya ini diduga keras menyebut-nyebut nama Astori seorang dewan, Jayu Setianto kepala dinas pendidikan, dan Bambang Permadi oknum polisi, dan diduga di dalam perlindungan yang dimaksud tersebut. Kami juga melaporkan saudara atas nama Sudarmadi yang menanggapi permohonan, yang sama sekali tidak menanggapi permohonan kami. Malam saya hanya diberi rokok 1 batang. Muhammad Sutopo akan menaikkan Al-Azhar ini, tapi hanya berjanji saja dan tak pernah lagi dapat dihubungi. Kami juga meminta saksi yang belakangan dengan IWW yang adalah Jaryo, kepala SD Pakis, yang mendorong agar saya kembali melapor ke Polres Pati setelah melaporkan di polsek terkait, menelantarkan saya yang terkatung-katung selama 10 tahun sebagai dampak persekusi, kriminalisasi, dan belum tersalurkannya Al-Azhar insentif tunjangan suami selama masih sah yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya. Saya juga menuntut agar senantiasa perbuatan mereka ini dituntut secara hukum, yaitu perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati yang dapat dikembangkan kasusnya, yang katanya dia itu milik bapaknya, kalau mau memilikinya lagi harus melamar lagi, disampaikan lagi melalui ibu dan pale-pale saya. Yang kedua, saudari IWW ini dia mengancam untuk mencerai, yaitu mengancam minta gono gini, alas hak anak, minta mobil, rumah di Pati Kota dengan keterangan di BP4. Maka mohon saudara IWW ini segera dimintai keterangan dan kita harus bertemu, karena tidak pernah mau menemui dan tidak pernah mau memberi keterangan yang jelas, yang sangat melecehkan dan lalu mengklaim dan mengusir saya untuk pulang. Saya juga meminta agar IWW atau Indah Wayu Widiawati dan kroni-kroninya ini ditangkap, diproses hukum, diamankan. Di antaranya adalah Rinti Atun Gunadi Karangwotan dan ayah bapaknya namanya Gunadi, Rosmini Tambakromo, Fatim Sitirjo, Sukawati Sudi, Supawatin, ini ya, Sri Tomo, Sukandar Adminingsih, dan Widow Susanti. Ini yang menyatakan IWW melakukan seperti itu. Yang pada intinya kami meminta agar peristiwa ini senantiasa dapat dituntut dan IWW ditetapkan sebagai tersangka. Kronologi lainnya adalah IWW ini mengajak keluar saudara SH untuk cari makan malam, namun ternyata di tengah jalan sudah dihadang dan diminta untuk melakukan persekusi tersebut. Terjadi persekusi tersebut karena dikuntit, lalu saya berhenti sebentar, lalu dengan alasan memontar sepeda motor, kembali saya ajak ke rumah Bapak Mukhed untuk melakukan kejelasan atas kasus ini. Kami meminta agar supaya kasus ini dapat diperjelas dan siapa otak dan dalangnya dapat segera ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang kami lakukan selama ini mudah-mudahan menjadi bahan kajian, dan sudah lama Pak kami meminta hal ini dapat ditetapkan dan diberi keterangan yang baik. Di antaranya adalah dengan ini saya Solihul Hadi Karangkonang melaporkan hal ini. Ini mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan tidak serta-merta selesai begitu saja. Ini yang terbaru dengan saudara Jaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.